Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amiyah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, para ibu, para bapak, sidang pengajian rutinan malam minggu al-muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulia dan puji syukur panjatkan kehadiratillahil qadim anu senantiasa kaula sadayana berpatihan nikmat sehat, nikmat umur, nikmat iman, nikmat anu tersusun kaula sadayana. Mari kita lebih meningkatkan rasa syukur kita kehadiratillahil qadim anu senantiasa luar biasa ilmu membumi paham berkumpul pada wajah dan para ibu dan para bapak sidang pengajian rahimahullah ibu mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada beliau, yaitu junjungan urang sadayana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng kabar keluargana, sareng kabar sahabatna, sareng kabar kerabatna, sareng kabar tabi'in dan tabi'atna atu sing parah mandar. Sing dimulikeun ka urang sadayana, sing dikayieun samahat kelak yaumul qiyamah akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para ibu, para bapak sidang pengajian rahimahullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukurin bosan-bosan umaja kepada ibu, kepada bapak, hayu urang belajar mencari teladan tinggi, urang belajar takwa kepada Allah, serta tidak hade-hadena yang urang lain belajar mengikut mencari kebenaran urang ke di akhirat kelak nanti. Sebab abang boleh-bolehnya jempang tindakan-tindakan lamun jalma untuk mengamnobongkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui yang menjadikan urang benar-benar berkah paling tolak urang dari awal untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para ibu, para bapak sidang pengajian anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengajian akhir ayeuna ieu urang lanjutkeun anu pembahasan anu Jumat dina salat tarawih tentang nikmat. Kadang-kadang urang sok salah pemahaman atau salah memaknai dina surat Al-Baqarah itu, dina ayat 11 itu Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang di ayat ini suatu ayat memberikan ayat hikmah. Ayat ini benar-benar harus keluar dan ditingkatkan dan bersyukur kita kepada Allah. Allah sudah memberikan berlipat ganda nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Justru di ayat ini tidak ada bahas atau tidak ada makna atau tidak ada kata berkata tentang nasib. Kenapa tidak ada kata-kata tentang huruf nasib? Karena huruf mim di sini yaitu sebagai apa yang. Nah maka innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha sesungguhnya Allah la yughayyiru tidak mengubah ma apa yang bi qaumi ada pada suatu kaum, hatta sesungguhnya atau sehingga yughayyiru mereka mengubah ma apa yang di anfusihim pada diri mereka.
Jadi jelas ayat ayat memberikan nikmat kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala, inna Allaha, sesungguhnya Allah itu memberikan semuanya kepada kita yang ada di seluruh alam dunia ini, seperti rizkina, seperti paginya, seperti nikmat, semua Allah berikan yang ada di permukaan bumi ini. Nah, maka itulah yang disebutkan nikmat. Lalu tidak mengubah. Jadi Allah itu tidak akan mengubah kepada biji kaum anu selalu bersyukur kepada Allah, anu selalu dia meningkatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun Allah cabut nikmatnya kepada kaum yang selalu menyukuri nikmat. Maka di sini apa yang ada di dalam kandungan ini yang kurang harus tahu, harus paham untuk memaknainya. Nah, jika ada pada suatu kaum, jadi apabila di suatu kaum itu mengingkari, bukan untuk mengingkari seperti aku jadi nasib, tidak ada kata-kata nasib di sini. Yang mengingkari atau yang disebut dirubah itu seperti begini. Allah memberikan kita bekerja. Nah, dia mengingkari ada menang air, ada menang urang, menang isi capek, nah itu yang disebut dirubah. Itulah yang disebutkan ingkari nikmat dari Allah, padahal itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kaum itu ada pada suatu kaum ada sehingga apabila sesuatu kaum itu selalu dia tidak mau menyukuri nikmat dari Allah, mereka mengubah, jadi diubah dirinya, diubahnya seperti ular. Misalkan tanggu Allah teh diberekin dunyana ibarat kurang meninggal dunia oleh contoh, diubahkan itu diubah ahli waris, berarti diubah bukan nasib kan itu, jadi diubah karena diubahnya ada yang mau sesuai terima dunyana itu kan diubah. Nah, perubahan itulah yang diingkari, padahal hakikatnya seperti tinggal anu teh yang bisa di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang berubah itu suatu nikmat syukur. Suatu nikmat syukur apabila dia berubah suatu nikmat itu, maka dia apa yang dianggap pada diri mereka tuh. Justru karena selalu bersyukur kepada Allah, bahkan dia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat kepada ayat 50 anu diriwayatkan ku Imam Ibnu Tafsir, ahli tafsir, ia meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat keberapa, yaitu ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Dalika bi anna Allah lam yakun mughayyiru nikmatan amahu ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kamu itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jelas kan? Nah, itu maka Allah Subhanahu wa taala nikmat yang dikau apabila diubah kita ya bukan merubah nasib, jadi merubah mengingkari. Nah, justru Allah tambah beri dan mudah-mudahan menjadikan di Al-Quran surat Ibrahim ayat 7
lain syakartum la azidanakum la fa'ina afakartum inna ajabilah saja. Apabila engkau menyukuri nikmat dariku, aku tambah. Tapi kau mengingkari nikmat dariku, tunggu ajab dan pembalasan dari kami. Nah itu yang tunggu ajab pembalasan dari kami. Nah aku mengingkari, aku berubah tentang bahkan menang sorangan, menang kurang, menang kurang. Nah itu yang Allah ancam, yang aku beri nikmat tidak akan dicabut kembali. Maka benar Imam Ibnu Katsir itu meriwayatkan bahwa surat Al-Anfal itu tidak akan bisa mencabut lagi sempurnaannya jadi Al-Quran. Nah, jadi orang harus paham, harus tahu memakna gitu ya. Yuk di surat Al-Quran ayat 11 orang harus paham maknanya. Jadi tidak ada kata-kata nasib, ada juga kata-kata nikmat di sini. Banyak yang salah tafsir atau salah memaknainya, ya katanya dirubah, kalau tidak dirubah dengan cek kita itu kenapa akan ada kata-kata dirubah? Karena dirubah itu yang nikmatnya seperti menang sorangan. Nah itu Allah akan ajar. Tapi kalau mengakui kurang Allah gitu, walaupun nikmat saya walaupun kurang lima perak itu di Allah. Hakikatnya orang tinggal ngambil suku, Allah juga akan tambah lagi. Ini ayat tadi surat Ibrahim ayat 7. Jadi tidak ada kata-kata Allah cabut, tidak ada seperti dibagikan di situ musibah, tidak. Nah, jadi yang salah memaknainya itu salah menafsirkan karena ada perselisihan tentang masalah rumah. Nanti rumah itu harus paham dulu bina ayat ini. Apabila orang mengetahui di sini ada kata-kata, misalkan kata perkataan di buku-bukunya tentang nasi, ya boleh. Jadi di sini tidak ada, ya tidak boleh. Itu Quran tidak boleh sembarangan, harus tahu dulu. Itu jadi harus bahasa Sunda nama, harus paham, harus benar-benar, gitu ya, harus benar-benar apa? Harus benar-benar siapa yang menafsirkan anak? Nah itu kan ilmu tafsir. Kalau ahli tafsir imam ilmu tafsir itu sesuatu ada apa? Nah disitulah kita harus paham.